to Tara Radio. Shh, Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Onta bersama aku Kia dan Aku Anggun. Segmen kali ini adalah Kumis, kisah lucu mahasiswa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan waras ya di tengah kehektikan kehidupan kuliahan gitu ya. Nah, sekarang gimana nih Anggun kabarnya? Alhamdulillah aku baik sih, sehat. Kalau kamu sendiri gimana Kia kabarnya? Aduh, alhamdulillah sehat juga nih. Alhamdulillah. Nah, BTW nih teman-teman semuanya, aku hari ini ada satu cerita ngakak banget dari temanku. Oh ya? Cerita apa itu? Oke, aku ceritain ya. Jadi ini cerita dari temen aku banget kemarin, baru banget dia cerita ke aku. Jadi dia ini anak asrama teman-teman. Kan kalau misal di asrama itu kan satu kamar ada 3 orang nih. Nah, si temen aku anggap aja nih dia si A. Ya. Terus suatu malam dia itu habis sholat isya di kamar berdua aja. Jadi yang teman satunya tuh nggak ada, cuman berdua aja. Mereka scroll TikTok karena lagi nggak ada deadline tugas gitu kan. Udah nyantai-nyantai, tiba-tiba tuh ada kayak suara kucing. Nah, terus temanku tuh gini, ini mana ya suaranya? Kok nggak ada? Ini kemana? Dia cari tuh nggak ada kucing, tapi kok ada suaranya. Terus habis itu dia sampai nyari di kolong kasur, dia cari di luar, nggak ada kucingnya, tapi ada suaranya. Terus habis itu gimana? Akhirnya udah kan dia diem aja kayaknya. Ya udahlah ya, nggak ada gitu. Udah dia 30 menit berjalan tuh, tiba-tiba suaranya tuh muncul lagi. Terus munculnya tuh bener-bener yang kenceng. Terus akhirnya kayak dia kepo banget kan, ini suara apa? Dia bilang ke temennya, kamu denger nggak gitu kan? Terus dia bilang, Itu masih yang denger. berdua itu kan? Berdua doang. Dia bilang, iya denger, tapi dari mana suaranya? Nggak ngerti kan. Terus akhirnya teman aku ini dia lipet-lipet baju. Nah, di lemarinya tuh kan ada gantungan sama bawahnya yang lipetan gitu kan. Dan dia buka mau masukin baju-baju, tahu Ada kucing di situ. ya betul banget, kucingnya tuh ada di lemari. Kucingnya itu di lemari. Teman kamu yang nyariin mana kucingnya itu tadi. Iya betul. Terus habis itu kan ya udah kan dilihat kucing semuanya teriak gitu. 2 orang. Oh, terus satu orangnya lagi itu kemana? Satu orang lagi kan emang dia lagi di luar, dia lagi nggak di kamar kan. Makanya 2 orang ini bener-bener teriak waktu tahu ada kucing di lemari itu kan. Terus habis itu si teman aku nih nggak takut kucing, tapi temennya si B ini dia emang takut banget sama kucing kan. Terus sudah awalnya ya itu cuma kucing satu, kayak kucing ini loh, jadi apa induknya. Terus udah kan tiba-tiba ada suara lagi guys. Tahu suara apa? Apa? Suara bayi kucing. Ih, lucu. Nah, Terus ternyata suara bayi kucing itu, tahu kan guys, kucingnya tuh lagi di ngelahirin. dalam lemari. Iya. Di bajunya teman kamu. Iya. Jadi itu tuh ternyata kucingnya tuh lagi ngelahirin di lemari guys. Nah udah ada 2 bayi kucingnya keluar. Jadi masih ada satu lagi yang belum lahir. Oh. Jadi udah 2 yang keluar tapi masih ada satu yang belum lahir kan. Terus akhirnya dia kaget, panik, terus gak berani buat mindahin kan. Jadi temen aku tuh nyoba buat kayak ngusir. Tapi tahu kan kalau misal kucing lagi mau lahirin tuh sensitif ya. Tapi kan banyak darahnya ya. Iya, dia bilang, ya Allah gini, baju aku penuh darah. Serius? Iya, penuh darah. Terus kayak temen aku kaget kan, takut, semua pintu, jendela tuh udah dibuka semua biar si kucingnya tuh pergi. Tapi nggak pergi-pergi kan. Terus akhirnya dia keluar. Nah, waktu keluar ternyata ada penjaga asrama tuh 2 orang. Terus akhirnya cewek-cewek semua. Terus gini, kenapa ada apa gitu. Kak, itu di lemari kami ada kucing lahirin, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya masuk, dibantuin sama kakaknya. Terus sampai tetangga kamar tuh juga dateng bantuin nganuin kucingnya itu tadi. Dan bayangin ya, itu berarti udah
ngelahirin 4 kucing. Loh, tadi kan yang keluar udah 2. Iya. Terus kok bisa sampai 4? Nah itu nanti lanjut lahir, tapi lanjut lahirnya di luar, jadi ditaruh di kardus gitu. Oh, terus lahir yang keempat itu baru lahir waktu di kardus. Iya, nah makanya kayak bayangin aja di lemari baju-bajunya tuh penuh darah, jadi itu di lantai juga penuh darah. Tuh kayak temanku sampai Ya ampun. Tapi masa nggak tahu sih kalau ada kucing yang masuk ke dalam lemari itu? nah mungkin ya dia lagi nggak fokus lagi ya scroll TikTok kan, kalau udah scroll TikTok nggak ini ya. Tapi kucingnya tuh kayak baru masuk atau gimana? Nah, Udah nggak lama tahu. atau masa harusnya gimana ya? Dia kucing tuh masuk kayak beberapa jam sebelum ngelahirin gitu kan? Dan masa teman kamu nggak ngerasa kalau oh ada kucing nih masuk ke lemariku? Nah Gitu. kayaknya tuh kayak saking kalau misal lagi scroll TikTok tuh nggak fokus gak sih? Entah Ya dia ampun. masuknya tuh lewat jendela atau lewat mana tuh kayaknya nggak sadar. Terus tiba-tiba mungkin kebuka gitu lemarinya, masuk di situ. Baru sadar karena ada suara teriakan itu ngelahirin kan. Ada suara meong-meong terus Iya dicari-cari itu nggak betul ketemu banget. gitu. Kayak emang ya dunia asrama gitu. Terus akhirnya habis kucingnya tuh ngelahirin 4 bayi kan, ditaruh di kardus, terus digimanain? udah ditaruh di luar aja gitu katanya. Oh, itu baru banget kemarin nih. Udah rada lama sih, seminggu yang lalu, tapi dia baru cerita kemarin. Terus kan itu bertiga nih orangnya. Nah, temen yang satu lagi yang nggak ada waktu kejadian tuh respon dia gimana? Nah, dia tuh ngeceritain sih, tapi katanya bener-bener semuanya shock, bener-bener kaget, dan mereka bilang kayak itu ya kita kalau bertiga di kamar bener-bener teriak, bener-bener seteriak itu. Tapi kucingnya tuh ada di lemari teman kamu yang penakut banget apa yang biasa? Enggak, dia emang nggak penakut, tapi Yang ya, biasa aja. tapi bayangin aja kucing. Untungnya bukan di ini ya, yang teman kamu yang katanya satu takut banget Iya, itu kan. itu kayak aku, bayangin aja tuh ada kucing, aku udah teriak, bener-bener seteriak. Ya gempar untungnya kan. kok bukan di lemarinya yang takut itu. Nah makanya bener-bener Ih, gitu. terus baju-bajunya tuh kena darah. Jadi dia harus nyuci semua-muanya karena penuh dengan Ya darah. ampun, kucing melahirkan loh. Aku dulu tuh juga punya kucing dan ya aku udah berkali-kali sih ngelihat kucing melahirkan dan udah tahu juga kan kayak gimana. Tapi kayak ya ampun itu di baju teman-teman, di baju. Makanya bayangin aja tuh pasti ada bau-bau amis kan di situ. Ya darah juga di lemari loh. Nah bener banget. Effort itu. banget sih itu teman kamu harus kayak nyuci baju-baju tumpukan yang itu tuh udah bersih, udah dilipat tiba-tiba ada kucing yang melahirkan di situ. Nah makanya, aduh bener-bener sih emang kayak nggak terduga kayak sih kayak gitu. Iya, dulu aku juga waktu kucingku ngelahirin tuh kayak nggak tahu gitu. Oh ternyata dia udah mau ngelahirin. Tuh kan, beneran nggak kelihatan Darahnya kan? juga banyak banget ya ampun, darahnya banyak banget ya. Langsung aku kasih kain lah, gitu ya ampun nggak nyangka banget sih baju bersih guys. Iya Harus makanya. kena darah kucing ngelahirin. Iya, soalnya kalau kucing yang apa namanya lagi ngelahirin tuh sensitif banget gak sih? Iya. Kayak itu sumpah bener-bener ya gitulah ya, ternyata ya kuliahan hektik tapi pasti ada aja hal-hal yang bikin wow gitu. Iya. Lumayan ini sih, effort banget ya. Itu malam-malam kejadiannya malam atau Malam habis isya, bayangin ampun, aja malam-malam. udah enak-enak mau tidur tiba-tiba ada kejadian kayak gitu dia nggak jadi tidur. malam lagi? Kalau weekend gitu masih santai lah ya. Iya kan makanya. Oke, terus kelanjutannya itu udah selesai ceritanya. Udah gitu aja, terus akhirnya dia yang bener-bener besoknya cuci semua. Karena Pasti bajunya- sih, gimana mau nggak dicuci, udah kena darah kucing semua ya. Iya betul banget. Oke, Kia. Tadi kan kamu udah cerita nih kisah lucu di asrama kan. Iya lagi. Kucing ngelahirin di lemari, di tumpukan baju. Sekarang aku juga ada satu kisah lucu nih. Oh iya, apa tuh? Iya, ini baru banget. Tapi ini beberapa bulan yang lalu sih dari teman aku. Teman aku tuh, jadi ceritanya gini, dia tuh berangkat kan, pagi, kelas pagi, buru-buru dong pastinya, buru-buru parkir, kuncinya lupa, ketinggalan di motor, kuncinya ketinggalan di motor. Habis itu ya udah dia kelas pagi sampai siang udah kelas, nggak inget kalau kunciku di mana itu nggak inget, dia sama sekali nggak inget. Terus waktu ke motor baru deh kepikiran, oh iya ya kunciku di mana ya, kayak loh, kunciku di mana? Dia tuh bener-bener kayak di mana, dicariin di tas itu nggak ada sama sekali. Nanya ke temennya sana sini nggak ada yang tahu, di kelas dicari juga nggak ada. Dan pada akhirnya dia memutuskan buat tanya ke Pak Satpam yang jaga parkiran di depannya A19 itu loh. Oh iya iya. Ya, Oh, di situ kan. Habis itu waktu nanya
Pak Satpamnya bilang, loh saya nggak tahu mbak, saya nggak tahu gitu. Kok bisa hilang kuncinya? Kok bisa nggak ada gitu loh? Saya nggak nemu kunci motor ada di mana. Terus temanku ini kayak tetap, loh Pak gimana ya? Seingat saya kayaknya ketinggalan deh, seingat saya ketinggalan. Tapi bapaknya tetap nggak ada mbak, nggak ada, saya nggak bawa gitu. Terus loh gimana ya Pak? Saya cari-cari juga nggak ada gitu. Dan terus bapaknya bilang gini, ya ada mbak ini kuncinya gitu. Terus kayak berarti diambil bapaknya tuh jagain gitu kayak disimpenin sama bapaknya. Terus bilang gini, makanya mbak lain kali tuh hati-hati kalau ninggalin kunci motor. Benar banget sih, ini bapaknya nih untuk baik ya. Iya. Baik ya. Ini juga bapaknya. pelajaran buat teman-teman yang nonton podcast Kumis ini, kalau ninggalin motor kuncinya tuh jangan lupa diambil. Iya, tapi aku juga pernah kayak gitu tahu. Iya, gak jarang sih kejadian kayak gitu tuh, sering banget pasti sama orang-orang yang lupa. Oh iya, udah buru-buru, apalagi itu kan kelas udah mau terlambat juga. Ya nggak heran sih kalau kejadian itu terjadi. Cuman kita harus lebih hati-hati lagi ya teman-teman nih. Nah terus tahu nggak? Dia tuh nggak bolehin ambil kunci begitu aja. Oh iya, apa? Gimana? Iya, Oh, ada ininya, ada syaratnya dulu. Apa tuh? Apa Ada tuh? syaratnya dulu. Dia disuruh nyanyi. Nyanyi kalau seingatku tuh nyanyi balonku sama pelangi kayaknya. Gimana nyanyi di situ? Di parkiran, langsung di parkiran. Bayangin itu rame gitu ya, ada orang lalu lalang keluar dan dia nggak harus kayak balonku ada, harus kayak gitu. Misal dia tuh orangnya kayak, duh Pak, nggak ada cara lain apa ya? Nggak ada cara lain, Pak, jangan nyanyi, jangan nyanyi. Soalnya kan pada jam pulang juga ya, itu pasti rame. orang ini kan lalu lalang kan? Iya. Habis itu sampai akhirnya ya bapaknya nggak mau ya. Kalau nggak mau nyanyi, kuncinya nggak saya kasih mbak gitu. Terus akhirnya ya udah deh Pak, ya udah. Terus nyanyilah dia. Dia kan berdua sama temanku satunya lagi. Nah sama temanku satunya lagi ini di video. Oh iya. Iya di video gitu kan. Jadi kayak aku ngeliat videonya tuh, kok lucu. Ya ampun, ada-ada aja nih bisanya ninggalin kunci. Dan syarat waktu mau ngambil tuh harus nyanyi dulu. Tapi ini buat pelajaran banget Iya, sih emang. bener. Terus akhirnya ya udah kuncinya kembali. Itu di upload TikTok nggak itu videonya? Oh aku nggak tahu sih, cuman yang aku tahu itu di upload di secondnya temanku. Gitu. Iyalah sekarang nih orang-orang pasti zamannya Ya udah musimnya account gak second. sih? Apalagi second ini pasti isinya kayak hal-hal random, lucu-lucuan kehidupan. Betul gitu banget, kan. Gen Teman-teman Z. yang nonton podcast ini pada punya akun second nggak? Pasti Rata-rata punya. Ada punya sih. Pasti punya sih, nggak mungkin nggak punya. Tapi tahu nggak sih Ki? Aku Apa? nggak ada akun second tahu. Oh iya, Serius. gimana tuh? Aku tuh pakai fitur close friend di IG biar apa? Biar aku tuh nggak perlu megang banyak akun. Tapi aku juga nemuin sih orang kayak gitu. Iya kan? Jadi dia cuma punya satu akun karena dia Iya. nggak mau yang kayak bolak-balik Soalnya aku kayak akun. bener-bener fokus di akun firstku itu aja. Tapi kayak kalau aku mau punya second, jadi Iya, kayak normal sih, wajar. Semua orang biasanya emang punya second. Sumpah sih, bener-bener ya. Sekarang nih kayak meskipun kuliah tuh hektik banget, Iya, tapi selalu banyak banget ada. hal-hal lucunya tuh kayak, ya ampun, ya ampun. Itu berarti di depan FIS ya parkirnya? Enggak, di depan GKB. Oh, di depan GKB. Iya, A19 tuh. Oh iya, 19. Pantes Depannya outdoor learning space, tahu kan? Sumpah itu malu banget. Ya, asli. dan itu rame banget kan di situ. Iya, itu rame banget. Itu parkiran bener-bener rame banget. Apalagi tiap jam pagi buru-buru berangkat tuh pasti udah rame, keluar juga rame. Sumpah bener-bener ya. Temen-temen pernah nggak kayak gitu? Ketinggalan barang. Aku kemarin aja ketinggalan ini HP. Hah? Serius? Di mana? Jadi waktu kemarin ada acara, terus habis itu aku ini kan ya udahlah, habis udah selesai acara udah tenang gitu kan. Awalnya aku titipin ke temen aku, terus habis itu kayaknya udah aku ambil lagi. Cuma aku udah lupa Acara apa tuh? kemarin acara GTS itu. Oh iya. Terus habis itu aku udah dengan PD-nya udah selesai nih, yuk kita mau makan gitu. Habis itu diginiin sama ini. Coba deh cek HP-mu di mana Sal. Terus aku ngecek tuh di tas. Lah mana HP-ku? Terus. Baru sadar. Habis itu dikasih tuh HP-nya. Oh, Jadi, sebenarnya teman kamu tuh kayak ngetes aja. Kayak ngetes bapak parkir aja. itu gak sih? Iya, cuman bedanya aku nggak disuruh nyanyi ya guys. Sambil di video lagi, mana rame lagi. Itu malu banget asli. Iya, tapi lucu sih. Itu jadi pengalaman berharga. Oh iya, terus soal yang kucing ngelahirin di lemari itu juga pelajaran sih buat teman-teman.
lemarinya tuh jangan lupa dikunci ya. Iya, bener banget. Terus kalau misal keluar kamar itu ya, Jangan ini lupa jendela, dicek, iya. jendela ditutup, pintunya Kunci. juga Terus dikunci. jangan keasikan scroll juga sampai nggak tahu kalau ada kucing yang masuk ke dalam Bener banget. lemari. Nanti kita yang bingung sendiri Nanti soalnya. kejadian nyuci malam-malam tuh baju bekas kena lahiran kucing. Iya kan? Itu Makanya. capek banget asli kan? Iya. Aduh, anu dari tadi kita ya ngobrol-ngobrol terus. Iya, kayaknya cerita lucu nih kalau diceritain kayak emang Nggak nggak habis. bisa habis. Entah cerita lucu, cerita kocak, cerita ngakak-ngakak itu banyak banget. Iya, jadi kayak meskipun capek ya guys kuliah pasti ada hal-hal kayak gitu, hal-hal random, hal-hal yang tak terduga tuh pasti banyak banget. Nih teman-teman kalau ada cerita lucu juga boleh dong komen di bawah. Nanti kita bisa cerita bareng-bareng gitu ya. Iya, nanti kita bacain cerita teman-teman. Siapa tahu cerita teman-teman yang teman-teman ceritain di komen ini bisa kita ceritakan, kita bahas. Nah, betul bareng banget. aku, Anggun sama Kia. Gitu. Oke, sampai jumpa di next podcast. Bye bye guys. Dadah, terima kasih.